Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Muhammad Riki Dayat ke channel saya. Ini saya ingin mempresentasikan tugas 3 struktur data ya. Masuknya ini tugas terakhir juga. Oke, kali ini masuk ke dalam modul 9 yaitu searching. Searching itu adalah sebuah algoritma yang bisa membuat mencari data, baik data angka maupun data integer ya. Data teks ya. Jadi misalnya nih kita mempunyai sebuah data berapa, kita bisa mencarinya menggunakan sequential search dan binary search. Nah, itu adalah sebuah dua cara ya searching yang bisa kita lakukan. Oke. Sequential search itu adalah pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key satu persatu dari awal sampai akhir. Metode ini tidak memerlukan data terurut. Contoh, kita mencari data 20 dari data tersebut nih. Nah, kita di sistem algoritma ini dia itu akan mencari dulu satu persatu. 20 sama nggak dengan indeks ke 0, 20 sama nggak dengan indeks ke 1. Karena Java itu kan dimulainya dari indeks ke 0 ya teman-teman. 20 itu ternyata nggak sama nih sama indeks 1, indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 3, dan didapatkan bahwa 20 itu dapat di indeks ke 4. Oke. Jadi dia itu cari satu-satu teman-teman, tapi dia itu tidak perlu nih datanya urut karena sequential search ini kurang efektif menurut saya. Jadi dia itu untuk mencari data dia akan melakukan if perulangan, sedangkan ada satu lagi yaitu binary search. Binary search itu yaitu pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen data yang ada di posisi tengah. Jika ditemukan maka proses akan berhenti, jika tidak maka proses akan dilanjutkan dengan mempersempit pencarian menjadi setengah dari jumlah elemen. Nah, binary search ini tuh datanya harus terurut teman-teman, cuman dia itu lebih efisien karena dia itu sistem algoritmanya itu mencari nilai tengah. Oh ternyata nilai tengah dengan nilai yang kita cari tidak sama, berarti kita masuk ke dalam argumen kedua. Kita bandingkan nih nilai tengah sama nilai yang kita cari, nilainya lebih kecil mana. Ternyata lebih kecil nilai yang kita cari, ya udah berarti indeks ke tengah itu, misalnya indeks tengah itu kan di sini 3 ya teman-teman. Indeks tengah itu 3 berarti dikurang 1, tapi kalau lebih besar dari berarti ditambah 1 sampai akhirnya dapat di indeks ke 1 yaitu 20 teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke dalam. Di sini tuh buatlah sebuah program searching, algoritmanya itu yang tadi yang kita jelasin ya teman-teman, sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun yang dimasukkan yaitu A1 sampai dengan A5. Silahkan tentukan sendiri nilai A1 sampai dengan A5. Oke, berarti kita bikin indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4 teman-teman. Lakukan pencarian angka N, angkanya bebas N, itu tentukan sendiri pada data tersebut. Oke. Masuk aja ke netbeans-nya sebentar teman-teman. Di situ aku punya yang namanya di sini aku pakai static integer. Kenapa integer? Karena aku ingin prosesnya itu dia itu tahu indeksnya indeks berapa. Kalau pakai boolean kan itu ya teman-teman, nanti aku pakai true false. Cuman di sini aku pakai integer karena untuk biar tahu nih datanya itu berapa. Selanjutnya static integer, di sini aku pakai dua parameter yaitu 2 angka dan data. Oke, di sini aku menggunakan for yang tadi aku bilang, for integer i itu sama dengan 0, i lebih kecil daripada angka. Jadi di sini tuh untuk mengecek apakah si yang nilai searching yang kita cari itu lebih besar daripada angka atau lebih kecil. Jika tidak sesuai maka dia akan mencari lagi, tapi dengan ketentuan bahwa jika tidak sama dia akan return -1. Kenapa -1? Karena kan indeksnya itu terakhir itu dari 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pre-static void main. Di sini ada PSM-nya. Aku punya data istilahnya ya, 20, 10, 15, 31, 12. Oke, nah datanya itu 10. Aku pengen mencari nih dari data ini, aku pengen cari 10.
Lalu di sini aku di sini aku kena pada sistem out penilaian ini karena ini biar menampilkan di monitor aja bahwa aku ingin mencari 10 gitu teman-teman dari data ini. Ini datanya. Tadi ada error. Jadi di sini tuh aku ingin nah di sini tuh aku panggil perintah sequential yang tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Perintah aku jelasin. Lalu aku masukin angkanya, aku masukin angka yang ini teman-teman. Aku masukin angka ini dan ini, lalu dicari itu sama sequential satu dibandingin sama enggak. Nah, kalau misalnya sama berarti itu akan Oke, di sini aku rubah dulu. Di sini ada di indeks Oke, di sini ada di indeks. Oke, coba. Jadi misalnya kita cari 10 tuh ada di indeks keberapa sih? Jadi kalau misalnya benar berarti jawabannya 1 ya teman-teman, karena ini kan indeks ke 0, ini itu indeks ke 0, ini indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Oke, coba aku return ya. Oke, aku mencari angka 10 nih. Ternyata datanya ini data 20, 10, 15, 31, 12. Oke, ternyata si 10 ini ada di indeks ke 1. Bener kan teman-teman? Ternyata benar, karena 0, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti untuk sequential search ini benar ya teman-teman. Jadi si 10 ini ada di indeks 1. Oke, selanjutnya yang tadi aku bilang, kalau misalnya sequential search ini nya itu ya cuman buat ini doang, buat si 1 doang, nanti dia untuk berulangan teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya binary search. Binary search, bentar aku buat program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data ini masukkan yaitu A1 sampai dengan A5. Sama seperti tadi teman-teman, random indeks ke 1 indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4, yaitu dengan mencari datanya itu soal kita, misalnya pakai indeks ke 1 boleh, indeks ke 3 boleh pada data-data tersebut. Oke, langsung aja masuk ke dalam netbitnya lagi. Nah, selanjutnya ada binary. Aku bikin perintah integer lagi sama seperti tadi, binary search. Nah, cuman di sini aku butuh parameter data. Parameternya itu angka, cari, dan nilai i sama nilai j. Nilai i itu menginterpretasikan search yang kita cari, dan ini itu adalah mempresentasikan nilai tengah. Oke, di sini aku ingin mencari nilai tengah. Nah, di sini aku pakai perintah while ya teman-teman. Perintah while i lebih kecil sama dengan j. Jadi nilai tengah, nilai yang kita cari itu lebih kecil atau sama dengan j tengah, i sama dengan i plus j. Nah, di sini aku pakai return tengah karena aku ingin ngembalikin nilai si integer tengah ini teman-teman. Selanjutnya aku pakai else, jika tidak maka cari lebih kecil angka tengahnya itu min 1. Jadi jika nilai si searching yang kita cari itu ternyata lebih
kecil daripada nilai tengah, maka dia minus 1. Tapi kalau jika tidak, maka plus 1. Jika masih nggak sama nih teman-teman, masih ternyata si nilai integer yang kita cari, nilai si search yang kita cari itu lebih besar daripada nilai tengah, berarti kita plus 1 teman-teman. Jadi ini itu untuk plus 1, untuk menambahkan 1, sedangkan ini itu menggunakan 1 di indeks tersebut. Lalu ini untuk mencari nilai tengahnya. Oke. Jika masih tidak ada teman-teman, maka return min 1. Kenapa min 1? Karena indeks itu sampai 0, biar nanti nimbulinnya itu min 1. Oke, selanjutnya di sini aku pakai integer angka, yaitu ini aku berekspektasi bahwa kalian tuh sudah bisa mengurutkan data teman-teman, atau kasusnya itu datanya itu terurut ya teman-teman, karena di modul di Tuton itu tidak disuruh untuk mengurutkan. Jadi aku ini menggambarkan bahwa kalian tuh udah bisa mengurutkannya. Kalau misalnya kalian mau belajar tentang mengurutkan datanya, bisa nonton video aku yang sebelumnya, yaitu gimana sih menggunakan sorting. Oke. Nah, di sini itu 10, 20, 30, 40, 50. Aku mencari angka 20, teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan integer hasil, yaitu binary search 2 yang udah aku bikin algoritmanya tadi. Angka cari 0, angka lengthnya itu min 1. Kenapa bisa min 1? Ya, karena kalau misalnya lebih kecil ya berarti dia itu min 1. Oke, selanjutnya sistem out PLN. Nah, sini tuh sistem out PLN untuk menampilkan aja teman-teman di layar monitor. Selanjutnya sistem out print data ya teman-teman. Nah, datanya itu yang ini. Oke, selanjutnya aku menggunakan perintah if untuk memanggil perintah yang udah aku bikin binary search tadi. Hasil jika lebih besar sama dengan 0, sistem out PLN angka ketemu di indeks keberapa, hasil. Jika nggak ada, maka angka tidak ada. Oke. Di sini aku cari 20, kalau misalnya ada berarti ada di indeks kedua teman-teman. Oke. Salah. Nah, di sini aku mencari 20, ada datanya teman-teman di 10, 20, 30, 40. Datanya itu di indeks 1 ya teman-teman. Tuh, angka ketemu di indeks 1. Oke, coba aku ingin mencari angka 100. Apakah error? Angka tidak ada teman, karena yang kita cari itu kita cari 100, ternyata benar 100 itu angka tidak ada di data tersebut. Oke, coba kalau aku masukin 30. Nah, oke, kita berhasil teman-teman. Jadi binary search kita udah bikin berhasil programnya. Terus untuk sequential search juga kita berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari aku ya teman-teman untuk tugas 3 terakhir ini. Bila aku ada salah atau aku ada yang perlu dikoreksi, silahkan tulis saja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.